Assalamualaikum. Tahan napas kalian dan buka telinga kalian lebar-lebar. Apa yang akan saya katakan hari ini adalah mimpi buruk terbesar bagi para pemimpin gereja di seluruh dunia. Bayangkan ada sebuah buku, sebuah kitab kuno yang tersembunyi di balik dinding tebal perpustakaan rahasia, dijaga ketat oleh pasukan khusus dan dilarang keras untuk dibaca oleh jemaat biasa. Kenapa? Karena jika isi buku ini bocor, jika isi buku ini dibaca oleh miliaran umat Kristen di seluruh dunia, maka dalam hitungan detik, iman mereka akan runtuh berkeping-keping. Salib-salib akan diturunkan, patung-patung akan dihancurkan, dan doktrin Trinitas yang mereka agung-agungkan selama 2000 tahun akan terbukti sebagai kebohongan terbesar sepanjang sejarah manusia. Kitab itu bukan fiksi, kitab itu nyata. Kitab itu bernama Injil Barnabas. Selama berabad-abad, gereja Katolik dan Protestan berusaha mati-matian untuk membakar, menyembunyikan, dan memfitnah kitab ini sebagai palsu. Mereka ketakutan, mereka gemetar, karena di dalam lembaran-lembaran kulit hewan kuno itu, tertulis sebuah kesaksian mata yang mengerikan bagi mereka, bahwa Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, bahwa Yesus tidak mati di salib, dan yang paling menggegerkan, Yesus menyebut nama nabi penerusnya secara jelas, huruf demi huruf, Muhammad. Kita tidak akan menggunakan bahasa yang halus. Kita akan gunakan palu godam kebenaran untuk menghancurkan brankas rahasia Vatikan. Kita akan bedah isi Injil Barnabas yang menghebohkan ini. Kita akan telusuri kenapa Barnabas, sang guru dari Paulus, justru menulis Injil yang isinya 100% Islami. Dan kita akan jawab tuduhan basi para misionaris yang bilang kitab ini buatan orang Islam di abad pertengahan. Siapkan mental baja kalian, jangan jadi penonton yang lemah. Karena fakta yang akan kita bongkar ini mengandung unsur konspirasi tingkat tinggi, pengkhianatan sejarah dan bukti nyata bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang menjaga warisan asli para nabi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dan juga teman-teman non-muslim yang mungkin sedang menonton dengan hati yang panas dingin. Jangan lari, hadapi fakta ini. Kalian sering mendengar nama Barnabas di Alkitab kalian, bukan? Di Kisah Para Rasul, Barnabas disebut sebagai anak penghiburan. Dia adalah orang yang saleh, penuh Roh Kudus, dan dia adalah orang yang membawa Paulus masuk ke lingkaran rasul. Tanpa Barnabas, Paulus tidak akan diterima oleh murid-murid Yesus. Barnabas adalah senior, Barnabas adalah mentor, Barnabas adalah saksi mata hidup Yesus. Tapi anehnya, kenapa Injil yang ditulis oleh Barnabas dibuang? Kenapa Injil Barnabas dianggap sesat, sedangkan surat-surat Paulus yang tidak pernah ketemu Yesus malah dijadikan kitab suci? Jawabannya sederhana dan menyakitkan, karena Injil Barnabas jujur, karena Injil Barnabas tidak sesuai dengan agenda politik Romawi yang ingin menjadikan manusia sebagai Tuhan. Gereja memilih Paulus, si pengkhianat, dan membuang Barnabas, si saksi jujur. Ini adalah kudeta rohani. Ini adalah perampokan agama yang dilakukan di siang bolong. Mari kita masuk ke dalam isi kitab yang membuat Paus susah tidur ini. Apa yang tertulis di sana? Pertama, dan yang paling fundamental, penolakan total terhadap ketuhanan Yesus. Dalam Injil resmi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ayat-ayatnya sudah diedit sedemikian rupa sehingga samar-samar. Tapi di Injil Barnabas tidak ada basa-basi. Diceritakan dalam Injil Barnabas ketika Yesus mendengar orang-orang mulai menyebutnya sebagai Tuhan atau anak Allah. Apa reaksi Yesus? Apakah dia senang? Apakah dia bilang, "Ya, sembahlah aku"? Tidak. Yesus marah besar. Yesus merobek jubahnya. Yesus bersujud mencium tanah dan menangis. Dengarkan kutipan dari Injil Barnabas ini. Terkutuklah orang yang menyembah aku. Aku ini hanyalah seorang manusia biasa, lahir dari seorang wanita, tunduk pada hukum Allah, dan akan mati seperti manusia lainnya. Allahu Akbar. Lihatlah betapa tegasnya Yesus dalam kitab ini. Ini adalah suara Nabi sejati. Nabi tidak mungkin minta disembah. Nabi pasti mengajarkan tauhid. Yesus di Injil Barnabas memperingatkan bahwa akan ada orang-orang sesat yang menjadikan dia Tuhan, dan orang-orang itu akan masuk neraka. Siapa yang dimaksud Yesus? Siapa lagi kalau bukan mereka yang hari ini berlutut di depan patung kayu dan memanggil Nabi sebagai Tuhan?
Injil Barnabas menghancurkan pondasi Trinitas sampai ke akar-akarnya. Tidak ada tiga dalam satu, tidak ada oknum. Yang ada hanyalah Allah yang Esa, dan Yesus adalah utusannya. Persis seperti syahadat kita, persis seperti ajaran Islam. Apakah mungkin seorang pemalsu di abad pertengahan bisa menulis emosi Yesus yang begitu mendalam, begitu menyentuh, dan begitu logis? Tidak. Ini adalah jejak rekam sejarah yang asli yang coba dihapus oleh tangan-tangan jahil konsil.